Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ta'ala jalla wa ala alladzi nazzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'alhu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibus syafa'ah amma ba'd. Para pemirsa dan teman-teman yang saya hormati, langsung saja pada malam hari ini, untuk khususnya pada malam hari ini, yaitu kita sedang berkumpul dengan teman-teman, dan pada malam hari ini juga ada yang berbeda, yaitu pada malam-malam sebelumnya kita biasa syuting di, bisa katakan di tengah hutan ya, dan berbincang-bincang ringan. Kali ini saya akan bertanya Kang Rohem, Assalamualaikum. Di konten-konten sebelumnya kan kita menguak sesuatu tempat yang orang katanya penuh misteri. Saya mempertanyakan bagaimana hukum-hukum secara Islam menurut pandangan Kang Rohem dan Assalamualaikum. Terus bagaimana batasan-batasan kita mempercayai obrolan tersebut. Maksudnya obrolan itu ketika kita kan menyiapkan mediator terus dimasukkan jim, terus batas mana kita harus percaya tentang obrolan itu. Terus tentang unggah-ungguh kita kepada bahasa jim yang katanya itu ada, kita kan nggak melihat dengan cara apa itu loh Kang. Apa itu, mohon penjelasannya apa? Kalau menurut saya tentang batasan mempercayai yang dilakukan dengan mediumisasi, kalau saya pribadi saya tidak 100% percaya dengan perkara yang gaib yang dilakukan dengan cara mediator itu, karena jin itu ibaratnya ahlinya di budaya, mungkin itu bisa melalui ibaratnya manusia-manusia yang kurang percaya atau gimana gitu. Jadi sosok jin itu bisa menyesatkan kita apa? Ya kalau masalah menyesatkan emang itu udah tugasnya sifat dan tugasnya jin itu. Kalau itu memang itu udah tugasnya dari Allah Ta'ala, itu memang jin itu tugasnya untuk menyesatkan manusia tersebut. Jadi kita ya cukup mendengar saja tanpa harus mempercayai 100%. Iya. Terus menurut Kang Roy gimana itu batasannya itu gimana? Untuk sebenarnya untuk syaitan itu ada tingkatannya seperti ini. Ada yang namanya syaitan, ada yang namanya jin, bangsa syaitan, ada juga yang namanya iblis. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah syaitan. Syaitan itu memang sudah dari awal zaman Nabi Adam alaihissalam, memang dari dulu itu sebenarnya tingkatan syaitan itu lebih tinggi. Syaitan, malaikat, seperti itu. Jadi syaitan, antara syaitan sama malaikat itu lebih tinggi syaitan. Seketika itu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, terus Allah itu mengatakan seperti ini, disuruh sujud kepada Nabi Adam, malaikat dan syaitan. Tapi syaitan merasa tidak pantas Adam disujud. Padahal sujudnya itu bukan sujud menyembah, yaitu sujud at-tahiyat, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, seperti itu. Karena Adam itu diberi Allah itu kekuatan bi asma kullaha. Jadi kita bisa mengetahui pohon namanya. Apa kita tahu berpikir, kok iki namanya beling kocok, keramik, wit-witan. Itu sang Nabi Adam alaihissalam. Asma'ullah asma'udhum, kan seperti itu. Seketika itu setan tidak mau bersujud karena dia merasa lebih tinggi dari Adam, karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam hanya dari tanah liat. Seperti itu. Akhirnya merasa cemburu, tidak mau bersujud tahiyat kepada Nabi Adam. Singkat cerita, merasa iri, akhirnya Allah murka dengan yang namanya syaitan tersebut. Akhirnya terjadilah
perjanjian menggoda Nabi Adam dengan memakan buah khuldi kan? Iya. Nah, sedikit cerita ini menarik sekali ini Abadul Nego, buah khuldi itu apa seperti itu. Berarti saya ke akar-akarnya. Iya. Seketika itu di situ Nabi Adam sendirian, katakanlah untuk jangan kesepian sendirian. Ketika itu Allah Maha Tahu. Akhirnya apa? Allah menciptakan yang namanya Hawa. Ketika itu Nabi Adam sendirian jalan-jalan di surga, lelah dia tidur di bawah pohon. Ketika itu bangun, lihatlah Hawa diciptakan dari tulangnya rusuk Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya terciptalah Hawa dan seketika ingin menyentuh karena dia kaget, otomatis kan Adam loh. Itu ayo anjir. Lah akhirnya kaget mau menyentuh tidak diperbolehkan oleh Allah karena belum ada apa ya akatan. Seketika itu akatannya dengan apa? Dengan asma Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, walaupun Muhammad belum diciptakan tapi sudah menjadi akatan dari Nabi Adam alaihissalam seperti itu. Seketika itu akhirnya berdua jalan-jalan, sudah akad, sudah sah jalan-jalan. Lah mulailah setan menggoda di situ karena sudah perjanjian, oke, Gusti Allah, aku rapopo dikeluarkan di surga kan? Tapi apa menggoda anak cucu Nabi Adam seperti itu. Akhirnya digoda ngorong orang Hawa ditakoni sama ibu setan. Akhirnya tapi Allah kan mengatakan seperti ini, jangan sampai kau berdua memakan buah khuldi seperti itu. Tapi digoda oleh setan, kalau kamu makan kamu akan langgeng. Setan itu sudah menjadi tabiatnya seperti itu. Akhirnya 2 kali yang namanya wanita itu mudah tergoda. Lonjo pirang-pirang ya seperti itu. Nah, akhirnya tergoda, Hawa lah makan. Akhirnya makan, Nabi Adam juga makan, wakilah Adam makan 1, Hawa 2. Seraka sekali ya Hawa. 3 dan seketika dimakanlah wakilah dalam kitab itu sehinggalah terjadi sodrun. Apa itu sodrun? Buah dada. Makanya ada buah dada pada para wanita. Dan itu menjadi sebuah ya untuk para lelaki itu masya Allah kok demi lah itulah kalau laki-laki Adam makan 1, lah inilah mani tersebut itu wakilah dalam kitab seperti itu. Dan yang lebih penting di Kamutis dan Abadul Nego, di Quran sudah dijelaskan innahu lakum aduwwun mubin, inasyaitona lakum aduwwun mubin. Syaitan itu lakum kadue sira kabeh para manusia, aduun musuh, mubinun kang pertelo, musuh yang jelas. Jadi sudah dinas setan adalah musuh kita. Sampai kapan musuh kita? Karena mereka mau mengajak kita. Jadi kalau kita sampai percaya kepada setan malah tidak diperbolehkan karena setan itu musuh yang terbesar seperti itu. Nah, adapun kita kembali tarik benang lagi, ada apa dengan konten kita terus menanyakan dengan para jin atau setan, kita ingin mencari tahu karena mereka dan manusia lebih dulu mereka. Adapun percaya atau tidak, kita lebih ke was-was atau hati-hati dengan hal tersebut, yaitu jangan terlalu mempercayai. Dan mohon maaf Kang Kutis, kita mempunyai dasaran yang kuat, yaitu sebelum kita mengulik atau desa atau tempat yang mungkin harus dikulik, kita sudah bertanya kepada sesepuh desa dan itu lebih tepat seperti itu. Adapun untuk setannya itu kita hanya menyamakan seperti itu, apakah pas benar seperti itu, ada seperti itu untuk menjadi sebuah konten yang mungkin kita juga tidak ingin menyesatkan kepada para pemirsa YouTube seperti itu, tapi sudah ditekankan bahwasanya setan adalah musuh terbesar kita. Innahu lakum aduwwun mubin, innasyaitona lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang jelas seperti itu Abadul Nego. Tapi kita harus mempercayai perkara yang hak kalau ghaib itu ada. Jadi innal ladzina yu'minuna bil ghaib seperti itu. Untuk batasannya ya kita jangan terlalu percaya dengan seperti itu. Lebih tepatnya kita sudah mencari asal usulnya kepada sesepuh setempat. Adapun untuk hal gaibnya kita untuk menjadi sebuah tambahan yang seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana ini?
dari para teman-teman kru-kru di belakang ada yang mau ditanyakan, apakah mungkin kita bisa melihat tembus pandang ya, mungkin pertanyaan biasanya kan Haji itu pertanyaannya luar biasa kan, itu Badul itu pertanyaannya itu membingungkan itu untuk Kang Haji. Ada lagi Kang Mutis? Ya, mungkin ada lagi saya pribadi, saya kan orang awam, untuk membentengi yang katanya itu setan itu musuh kita kan tidak tahu orang awam itu bagaimana ya caranya. Misal apa kita harus menjalankan seperti syariat Islam atau gimana, atau ada amalan lain atau gimana kan? Kita sebagai orang awam itu biar ya setidaknya tidak tersesat lah, setidaknya tidak bisa sepenuhnya menang, ya kita bisa tahu lah, tidak tersesat, tidak ikut-ikutan. Karena katanya setan kan ahli tipu. Iya. Kita itu harus caranya itu gimana kan? Cara untuk mungkin maksud jenengan cara agar tidak mudah untuk tergoda oleh setan. Bagaimana Badul itu menurut jenengan? Caranya bagaimana? Kalau menurut saya ya, pertama-tama yang harus dipegang itu adalah sholat 5 waktu, karena itu udah kewajiban semua muslim ya kan. Nah, perkara kita lebih dekat kepada Allah, maka setan itu akan lebih sulit untuk menggoda kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Setan itu akan lebih susah untuk menggoda kita atau berusaha menyesatkan kita gitu. Dengan dasaran sholat seperti itu. Ya, sholat dengan ibadah, misal dengan amalan-amalan apa gitu. Kalau saya pribadi, saya mengamalkan sholawat ya, yang terus saya ibaratnya saya jalankan, karena saya memiliki pengalaman tersendiri tentang sholawat itu, dan itu sungguh luar biasa bagi saya pribadi. Kalau untuk membentengi diri saya, bahkan sholawat itu banyak sekali. Sholawat yang menciptakan sholawat itu para malaikat juga menciptakan, para ulama-ulama dan para wali-wali itu juga menciptakan sholawat. Jadi untuk membentengi diri kita dari gangguan setan itu cukup dengan sholawat. Insya Allah itu udah cukup buat membentengi diri kita dari gangguan setan tersebut. Tambahan untuk saya memang benar, untuk yang pertama yaitu menjaga sholat. Ya, teringat inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Malam kemarin kan sudah dibicarakan di situ ya, ngobrol ringan. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti itu. Adapun kita itu punya musuh dua dalam konteks ini. Yang lebih menarik yaitu setan dan satu nafsu. Nafsu ini yang susah sekali ya Badul itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa ya, apalagi kalau ada kerudung merah, kerudung hitam ya, itu luar biasa. Ini nafsu itu sudah mengalir dalam darah. Bahkan unik ini, untuk tak teruskan tadi, nanti tak jelaskan terlebih dahulu untuk inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu ketika kita melakukan sholat dengan bersungguh-sungguh, sholat kita sudah masuk dalam diri kita khusyuk, itu kita dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi kalau kita tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat, kalau kita masih melakukan sesuatu yang katakanlah menjerumus ke maksiat, maka kita harus koreksi dengan sholat kita, karena sholat kita tidak masuk. Jadi kita tidak ada rasa ketertakutan seperti itu. Kalau kita sholatnya khusyuk, bersungguh-sungguh, niat diri, bersujud kepada Allah, meminta ampunan, maka ketika akan melaksanakan maksiat, kayak Kang Narji ya, ketika akan melaksanakan seperti itu, hal-hal yang seperti ya nyolong pelem dan sebagainya, pasti kita akan berpikir dua kali. Seperti itulah ketika sholatnya itu sudah masuk. Dan kalau kita masih belum masuk, ya akan terjadi hal yang seperti itu. Itu yang tadi saya katakan, ada yang nama setan, ada namanya nafsu. Nafsu ini luar biasa, Badul dan Kang Tis. Nafsu itu diciptakan oleh Allah, itu sombong sekali dia. Bahkan ketika Allah menciptakan nafsu dan akal, ya akal, siapa kamu? Ana abdun, saya adalah kawula panjenengan. Jenengan Gusti Allah, ngoten ta, mature akal. Ya nafsu siapa ente? Nafsu mengatakan apa? Aku, kamu, lo, gue. Kata nafsu itu luar biasa, sombong sekali. Kalau dia terlihat itu ya, saya tidak terlihat itu baru deko. Jadi ketika itu dia sombong, akhirnya Allah mengambil nafsu,
terus dijurke di neraka. Dintas ditanya lagi, siapa kamu? Aku kamu. Sombong sekali dia badul itu. Setelah itu sampai 3 kali diangkat, dia baru mengakui bahwasanya panjenengan adalah Tuhan, saya adalah kawulane panjenengan. Jadi nafsu dan akal itu jauh berbeda. Seperti itu Kang Mutis. Makanya kalau 1 dikurangi 1 berapa Kang Mutis kira-kira? Menurut ini saya tanya ya kepada Kang Mutis. Menurut Kang Mutis 1 kurangi 1 menurut matematika itu pastinya kosong. Itu menurut akal. Iya. Kalau menurut hati 1 kurangi 1 berapa? Apa dulu 1. Luar biasa ya. 1 kurangi 1 tapi menurut saya 2. Kenapa 2? Ada 1. Tidak. Ada 1. Tidak. Obat nyamuk 1 kurangi 1 2. Iya. 1. Saya tarik lagi ulur benar. Ada kerbau, kebo 10 dengan yang abadul iku. Dan ini berbicara antara akal dan nafsu.